Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vela Monalisa dari kelas PGMI 5D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Alokasi waktu setiap tahapan adalah kegiatan pembuka kurang lebih 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Kegiatan inti 3 kali 35 menit, dan kegiatan penutup 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu yang A, kegiatan pembuka. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan maksud untuk mempersiapkan siswa agar mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sifat dari kegiatan pembuka adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. Yang B, kegiatan inti. Dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan. Kegiatan belajar pengajar dalam menyajikan bahan diharapkan memberikan contoh benda atau kegiatan yang relevan dan terdapat dalam kehidupan siswa. Contoh yang relevan dapat berbentuk uraian lisan, tulisan, media audiovisual, poster, benda nyata, dan sebagainya. Uraian dan contoh ini merupakan tanda-tanda dan kondisi belajar yang merangsang siswa untuk memberikan respon terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang C, kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan penutup adalah menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, mendongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku pantomim, pesan-pesan moral, dan musil atau apresiasi musik. Pada kegiatan penutup ini, dapat pula diajukan tes dalam bentuk lisan. Di samping untuk mengukur kemampuan siswa, tes merupakan bagian dari kegiatan belajar siswa yang secara aktif membuat respon. Hasil tes harus diberitahukan kepada siswa. Hal ini penting artinya bagi siswa agar proses belajar mengajar menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada bagian akhir pembelajaran adalah tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan setelah siswa melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. Rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran tematik yang pertama yaitu tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan dengan cara tersendiri. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara sendiri. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta pemahaman nilai-nilai moral. Dan yang terakhir yaitu tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan, dan daerah setempat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.